Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di Lentera Rakyat Podcast. Di mana dalam tema kali ini kita tetap dalam advokat menjawab ya. Dan acara Lentera Rakyat Podcast kali ini bertemakan tentang permasalahan hukum yang sering terjadi di seputaran wilayah Sumatera Barat, terutama di masalah tanah pusaka tinggi. Dan hal ini saya ambil dari komentar masyarakat juga terkait penyelesaian sengketa tentang tanah pusaka tinggi. Jadi untuk itu saya sudah menghadirkan seorang bintang tamu di studio Lentera Rakyat. Ada Pak Safri Yunaldi. Benar Pak ya? Ya. Jadi Pak Safri Yunaldi SH ini adalah seorang narasumber yang berasal dari organisasi advokat yaitu PPKHI. Singkatannya apa Pak? Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia. Oke, Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia. Jadi beliau juga merupakan seorang ketua PPKI dari Kabupaten Pasaman Barat. Dan selain itu beliau juga bergerak di bidang adalah seorang aktivis ya di bidang kemanusiaan dan organisasi lainnya. Itu organisasi yang sedang ditekuni oleh beliau adalah PKAPAS. Singkatannya apa Pak? Persatuan Keluarga Pasaman Sayo, Tuah Basamo, Kota Bukit Tinggi. Oke, nah itu. Jadi beliau adalah seorang yang berdomisili di Bukit Tinggi namun berasal dari Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan daerah terdampak gempa pada 25 Februari lalu dengan kekuatan gempa 6,2 skala Richter. Dan syukur dan alhamdulillah beliau sudah berhasil untuk mengumpulkan bantuan untuk kampung halamannya. Dan baik, kembali ke topik utama kita di Advokat Menjawab kali ini tentang penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi. Itu kira-kira udah ada pengalaman di sana Pak ya? Sudah. Baik, kira-kira Pak, kalau untuk menyelesaikan ini awalnya dari mana ini Pak? Ya, kalau kita berbicara persoalan tanah wilayah dan penyelesaian sengketanya, tentu kita mengenal di Minangkabau itu istilah bajanjang nanya batanggo turun, gitu kan. Artinya setiap persoalan yang berhubungan tanah wilayah yang datang kepada kita, tentu kita harus dulu menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Karena tidak semua persoalan itu harus kita giring ke arah Pengadilan ya? pengadilan, gitu kan. Dan kita kenal sebagai orang hukum, pengadilan itu merupakan ultimum meridium, gitu. Berarti jalan terakhir untuk mendapatkan keadilan, gitu kan. Artinya kita dalam hal menyikapi persoalan-persoalan tanah wilayah, kita harus selesaikan dulu di tingkat bawah, gitu kan. Mulai dari tingkat yang mana itu Pak? Kira-kira? Di tingkat yang pertama tentu secara kekeluargaan, gitu kan. Karena kita kenal di dalam sebuah rumah itu ada namanya mamak rumah, gitu kan. Itu yang bersaudara, saudara laki-laki dari orang tua perempuan kita, gitu kan. Nanti di atasnya juga ada datu, gitu kan. Di atas datu nanti juga ada kerapatan adat nagari, gitu. Jadi tahap-tahap fase itu harus kita lalui, gitu kan. Dan tidak serta merta setiap persoalan tanah adat yang datang itu langsung kita giring ke pengadilan. Rasanya tidak etis, gitu kan. Jadi dulu itu waktu kita tindak lanjut ke BPN ya Pak ya? Ya. Itu pas kita mendaftarkan sertifikat itu kan kalau misalnya ada keberatan dari pihak lain misalnya, Ya. itu penyelesaiannya kan dikembalikan ke kerapatan adat nagari lagi, Ya, ya betul. kan, kalau di Sumatera Barat ya kan. Betul. Jadi kira-kira jika ada permasalahan di tingkat bawah ini Pak, ya kan, untuk menyelesaikannya gitu. Jadi itu tentu saja itu harus didudukkan beberapa orang pengulu adat, benar ya? Betul. Jadi dalam kerapatan adat nagari tersebut jika terjadi kendala misalnya Pak, ya kan, itu kalau bisa nggak dihadirkan saksi dalam acara-acara seperti mediasi misalnya di kerapatan adat nagari, itu bisa nggak Pak kira-kira? Ya, kalau kerapatan adat nagari memang suatu lembaga, gitu kan. Kalau kita kenal sebagai organisasi di bidang adat, gitu kan, yang ada di nagari-nagari di Sumatera Barat, yang salah satu fungsinya itu untuk penyelesaian sengketa tanah adat, gitu kan. Di dalam teknis penyelesaian, gitu, itu kita ada hakim-hakim
Kerapatan Adat Nagari gitu kan, yang tugasnya memang untuk menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi di satu nagari tersebut gitu kan. Dan teknisnya seperti yang kita ketahui bisa dihadirkan nanti saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain gitu kan. Nah, tapi kalau nanti apapun keputusan dari hakim adat di Kerapatan Adat Nagari, itu keputusan itu kita ketahui itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Benar. Gitu kan. Sehingga ketika ada dua orang yang berperkara, kemudian satu dinyatakan merupakan dia yang memiliki atau menguasai suatu bidang tanah adat atau tanah pusako tinggi, yang satu lagi merasa keberatan atau tidak menerima dengan putusan dari hakim kerapatan adat, mereka mempunyai Hak, ya? upaya lain gitu kan, dan hak untuk mengajukan ke proses peradilan perdata di pengadilan negeri. Oh, baru langsung ke pengadilan Iya, ya. gitu kan. Jadi kira-kira Pak, masalah sertifikasi nih Iya. Pak. Ketika seorang mengurus sertifikat untuk tanah mereka itu, Iya. yang tersangkut tanah wilayah, ya kan? Di luar dari itu dulu. Ya. Jadi proses-prosesnya harus dilalui oleh masyarakat untuk mensertifikatkan tanah di BPN itu apa saja, Pak? Sesuai dengan aturan yang kita ketahui dari Badan Pertanahan Agraria Nasional, kalau nggak salah itu nomor 18 tahun 2019, itu ada beberapa syarat-syarat itu kan, syarat-syarat yang mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, di setiap kelurahan kalau kita di kota dan juga di nagari-nagari itu sudah ada belangko, namanya belangko spradik namanya, surat penguasaan fisik sebidang tanah. Dalam belangko tersebut itu harus ada item-item yang harus diisi dulu oleh si pemohon, gitu kan. Dan di situ belangko tersebut kalau sudah diisi, nanti harus ada persetujuan dari anggota kaumnya. Karena tanah pusako ini kita kenal merupakan milik komunal, banyak yang memiliki, tentu harus ada persetujuan. Dan juga diketahui oleh mamak kepala warisnya, sampai nanti akhirnya Kerapatan Adat Nagari. Baru itu bisa diajukan ke Badan Pertanahan Nasional. Sebenarnya tidak ribet, gitu kan. Sebenarnya tidak ribet kalau prosedur semua prosedur itu sudah dilalui dengan tepat. Gitu. Ya. Jadi ini ada pertanyaan kemarin nih Pak. Ya. Kalau misalnya diketahui itu kan ada beberapa kasih di BPN Pak ya. Ada juga kasih sengketa, kasih bidang 5 itu. Ya. Jika dalam pengurusan tanah tersebut ditemukan permasalahan, mungkin ada pihak yang keberatan, ya kan? Itu upaya-upaya apa sih Pak kira yang bisa dilalui oleh mereka itu? Yang oleh si pemohon? Oleh si pemohon. Kalau si pemohon telah mengajukan itu permohonan kepada Badan Pertanahan, gitu kan. Kemudian ada pihak-pihak lain, gitu kan, yang merasa keberatan dengan permohonan tersebut. Tentu yang pertama si pihak yang merasa keberatan harus menyampaikan surat keberatan ke BPN, tentu dengan bukti-bukti, gitu kan. Sehingga itu menjadi dasar BPN nanti apakah nanti mengembalikan atau menyerahkan kepada tingkat bawah seperti KAN dan lain-lainnya untuk menyelesaikan terlebih dahulu terhadap objek tanah yang dimohonkan oleh si pemohon. Oke. Ya. Berarti nggak semerta-merta langsung bisa terbit sertifikat ya? Oh tidak Pak, karena BPN tidak mau mengambil risiko, gitu kan. Benar. Apalagi ini tanahnya tanah pusako tinggi, gitu kan. Ya seperti itu. Oke, baik, menarik sekali ya. Tapi setelah kita simak beberapa yang satu ini kita bakal kembali. Oke. Baik, kembali ke sesi yang kedua di kesempatan malam hari ini. Masih bersama Pak Sapri Yunaldi SH. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana prosedural. Dan sekarang kita masuk ke bagian permasalahan ya Pak Sapri Yunaldi ya. Jadi kira-kira Pak, jika ditemui dalam permasalahan ini kita
ada permasalahan Pak dikasih bidang 5 atau sengketa gitu. Ya. Kira-kira Pak penyelesaiannya itu seperti apa Pak? Misalnya ada mediasi di BPN misalnya, ya kan? Terus dikembalikan ke bawah misalnya, ya kan? Apakah itu nanti bisa sampainya ke pengadilan itu kira-kira Pak? Setiap persoalan yang ada, seperti contoh ada satu pihak mengajukan permohonan terhadap penerbitan sertifikat hak milik terhadap suatu objek, dan objek tersebut merupakan berstatus tanah pusaka tinggi. Kalau nanti semua prosedur sudah dilakukan, sudah dipenuhi, sampai nanti persetujuan oleh Kerapatan Adat Nagari, itu kan baru bisa diajukan ke Badan Pertanahan Nasional. Waktu proses di sana sering ada muncul, ada sanggahan, ada keberatan berdasarkan bukti-bukti. Biasanya BPN itu memberikan ruang mediasi kepada para pihak. Kalau nanti ruang mediasi itu tidak mendapatkan titik temu melalui musyawarah mufakat, itu persoalan itu dilempar lagi oleh Badan Pertanahan, gitu kan, bisa melalui Kerapatan Adat Nagari, gitu kan, dan bisa juga kepada para pihak itu untuk menyelesaikan itu di luar konteks Kerapatan Adat Nagari, itu proses peradilan perdata di pengadilan negeri. Oke, kira-kira Pak, kalau kita masuk ke ranah pengadilan perdata Pak ya, itu kira-kira prosesnya di pengadilan itu seperti apa Pak? Ya, kalau proses peradilan perdata itu seperti yang lumrah kita ketahui, tentu dengan mengajukan gugatan perdata, gitu kan. Tetapi di pengadilan pun, di pengadilan itu kita ketahui ada surat edaran, gitu kan, ada surat edaran Mahkamah Agung itu nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Artinya Mahkamah Agung tetap, gitu kan, tetap ingin untuk penyelesaian perkara-perkara perdata seperti contoh tersebut, tetap mengutamakan proses mediasi musyawarah mufakat, gitu kan. Dan dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 2016 tersebut, itu untuk semua perkara perdata, termasuk itu perlawanan, gitu kan. Itu termasuk itu verzet atas putusan verstek, juga perlawanan dari pihak berperkara, kita kenal dengan partit verzet, gitu kan, dan juga perlawanan pihak ketiga dan verzet, gitu. Dan kita dalam mediasi di pengadilan itu ada 3 tahap yang kita lalui. Yang pertama ada pramediasi, yang kedua pelaksana mediasi, dan ketiga ada implementasi mediasi, gitu kan. Implementasi itu tercapai tidak mediasi. Kalau tidak tercapai, nanti baru proses ini disidangkan. Itulah yang kita kenal pengadilan itu merupakan ultimum meridium. Artinya jalan terakhir untuk mendapatkan keadilan. Ya. Ada tahap pertamanya tadi ketika sudah ada masuk gugatan, kemudian proses damai itu tidak terlaksana, mediasi itu tidak terlaksana, maka diberikan ruang untuk beracara lagi. Jadi di pengadilan ini Pak, itu juga ada komentar kemarin Pak ya. Kalau kita berperkara perdata itu lama katanya. Apakah emang berperkara di pengadilan itu emang lama Pak? Ya, kalau normalnya ada 88 fase yang kita kenal. Yang pertama itu tahap mediasi, gitu kan. Kalau itu tidak tercapai, masuk lagi pembacaan gugatan oleh si penggugat atau si pemohon. Kemudian ada jawaban dari si tergugat, gitu kan. Kemudian selanjutnya ada replik, ada duplik, kemudian pembuktian, gitu kan. Kemudian musyawarah. Kalau kita ketahui itu cuma 8 tahap, gitu kan. Tapi kadang dalam proses beracara itu tidak selesai untuk 8 kali sidang, bisa jadi 10 sampai 15 dan selebihnya, tergantung situasinya. Berarti memang untuk beracara di perdata ini memang lama Pak ya? Iya. Gitu jadi kan istilahnya tadi ada istilah verstek dan verzet Pak. Itu bisa dibantu menjelaskan sedikit Pak, biar masyarakat bisa mengetahui. Ya, kalau verzet itu kan ada perlawanan,
Iya. gitu kan, perlawanan terhadap putusan Perstek. Perstek, gitu kan. Jadi putusan Perstek ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim karena pihak tergugat tidak hadir Ya, ya. tidak hadir. Ya itu yang saya ketahui ya. Ya. Masih hafal saya. Baik Pak. Ya. Jadi kira-kira Pak, ini kan kita kan sudah mencapai Betul. tahap finish nih Pak ya. Betul. Jadi sewaktu hakim sudah memutuskan bahwasanya misalnya antara A dan B ini. Jadi hakim sudah memutuskan tak gitu kan. Jadi pas gitu si B dimenangkan sebagai yang sebenarnya pemilik yang sah gitu kan. Iya. Jadi itu kan tidak semata-mata bisa pihak B ini untuk datang ke lokasi dan mengklaim itu tempatnya dia, Pak. Oh, tidak. Tentu saja harus ada proses eksekusi, benar kan? Dia benar. Jadi mekanisme dari eksekusi ini sendiri seperti apa, Pak? Ya. Ketika sudah keluar putusan, itu tahap pertama, gitu kan. Tentunya pengadilan negeri, gitu kan. Kemudian ketika majelis hakim sudah bermusyawarah, Ya. kemudian mengeluarkan sebuah keputusan, Ya. itu keputusan hakim pengadilan negeri itu tidak serta-merta langsung keluar, itu langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat, inkrah fankafisde gitu kan. Oke. Tapi masih ada rentan waktu sekitar 14 hari kepada pihak yang Kalah. keberatan, yang kalah itu untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Tapi selama 14 hari itu tidak diajukan, maka keputusan sudah Inkrah. berkekuatan hukum tetap, sudah Oke. inkrah. Dan pihak yang dimenangkan dalam putusan tersebut bisa mengajukan permohonan eksekusi. Berarti di sana itu proses bongkar membongkar. Iya. Pak. Oke, baik Pak. Jadi untuk penyelesaian sengketa sendiri nih Pak. Ya. Sebagai seorang advokat itu Bapak lebih cenderung atau lebih senang, ya kan? Atau lebih mudah menyelesaikan perkara di pengadilan atau yang di luar pengadilan, Pak? Ya, kalau kita tentu lebih cenderung untuk menyelesaikan persoalan ini kan di luar pengadilan gitu Ya. kan, karena kita ketahui pengadilan itu merupakan alternatif terakhir untuk mendapatkan keadilan, Ya. gitu kan. Nah, kita juga diajarkan sebagai putra Minangkabau untuk menyelesaikan masalah-masalah itu bajanjang nanya batangku turun, gitu Oke. kan. Artinya tidak langsung orang konsul ke kantor, persoalannya contohnya tanah hula, langsung kita giring ke pengadilan, bikin kuasa langsung kita gugat ke pengadilan. Oke. Itu rasanya kita tidak, artinya tidak apa ya, tidak langsung ke situlah gitu kan. Jadi Karena kira-kira pun- Pak, ya, saya potong sedikit. Ya. Itu duitnya yang banyak itu yang selesai di pengadilan apa yang di luar pengadilan, Pak? Sebenarnya itu tergantung Pak, gitu kan. Ya. Tergantung kita dengan klien kita, gitu Oke. kan. Sebenarnya persoalan duit itu kan nomor 2, gitu Oke. kan. Kita sebagai orang hukum itu kalau waktu kuliah dosen kita bilang, kalau kamu jadi orang hukum, kamu itu harus bisa menjadi suluh dalam kegelapan, Oke. gitu kan. Artinya orang tidak tahu kamu ngambil jurusan hukum tata negara kah, hukum pidana kah, pokoknya orang masyarakat ketika dihadapkan persoalan hukum pasti bertanya sama kamu. Saya teringat pesan dosen saya, kamu jangan bilang, maaf Pak Bu, saya jurusan saya, contoh orang bertanya mengenai harta hukum waris, gitu kan. Lalu kita jawab, maaf Bu, saya jurusan saya spesifiknya hukum tata negara, gitu. Jangan jawab seperti itu, gitu kan. Benar. Jadi Walaupun seperti, kita ya seperti yang Bapak bilang tadi ya, ya, pengacara itu harus hadir sebagai suluh dalam kegelapan. Berarti itu ibaratnya lentera, Pak. Lentera sesuai dengan Seperti itu ya. apa kantor kita ya. Jadi menarik sekali Pak. Jadi untuk beberapa bicaraan selanjutnya kita bakal break dulu Ya. karena akan ada hadir bersama berikut ini. Ya. Kita sudah memasuki sesi yang ketiga ya kesempatan malam hari ini dan kesimpulannya ternyata pemirsa untuk
beracara di ranah perdata itu memang lama. Jadi itu sudah terjawab ya komentar yang kemarin tentang penyelesaian masalah tanah di baik itu di BPN ataupun di pengadilan ataupun di tingkat yang paling terendah. Dan ternyata untuk beracara atau berperkara di pengadilan pun untuk perdata ini bisa termasuk lama kategorinya Pak ya. Jadi kira-kira Pak kesimpulan dari beberapa yang kita anjurkan tadi berjenjang naik batang turun. Jadi selama ini hal-hal tersebut apa sudah terrealisasi di lapangan atau seperti apa? Ya, kalau beberapa kasus yang terjadi itu memang sudah terrealisasi di lapangan, gitu kan, dan juga terhadap kasus-kasus yang arti sama di beberapa titik yang lain di negara-negara lain juga banyak juga yang berujung ke proses peradilan. Oke, baik Pak. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan tidak selalu mediasi berhasil ya. Ya, betul. Jadi sekarang nih tadi kita juga sudah sedikit mengulas Pak Safrinaldi ini bukan hanya sebagai seorang pengacara, tapi juga sebagai ketua yang membidangi hukum di sebuah organisasi masyarakat PKPAS, Persatuan Keluarga Pasaman Sayu Batuah Kota Bukit Tinggi ya. Sayu Tuah Basamo. Tuah Basamo. Jadi terkait tentang organisasi ini Pak, kan itu ada dari Pasaman Pak ya, untuk orang tua Pasaman ya. Sama-sama kita ketahui bahwa PKPAS sendiri terlantik atau dilantik pada tanggal 22 Februari 2022. Betul. 3 hari setelah itu terjadi gempa di Pasaman. Ya. Itu kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh organisasi untuk kampung halaman sendiri Pak? Ya, kita yang pertama saya dalam Persatuan Keluarga Pasaman Sayu Tuah Basamo itu dipercaya sebagai ketua bidang hukum dan organisasi. Oke. Kita pelantikan itu tanggal 22 Februari. Pelantikan pengukuhan itu di Gedung Triarga atau di Istana Bung Hatta yang di dekat Jam Gadang. Juga dihadiri Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Beni Utama dari Bupati Pasaman, dan juga dari perwakilan Kabupaten Pasaman Barat dan juga dari pemerintah provinsi. Itu kita pelantikan tanggal 22. Rentan waktu hanya beberapa hari, tanggal 25 Februari 2020 itu terjadi gempa bumi. Kita awal gempa itu tidak mengetahui dan tidak mengira bahwasanya itu pusat gempa itu di Pasaman dan Pasaman Barat, gitu kan. Karena selama ini kita fokusnya Mentawai, Padang, gitu kan. Tapi rupanya bencana ini titiknya di Pasaman dan Pasaman Barat. Menyikapi hal gempa yang terjadi, banyaknya rumah pemukiman, fasilitas umum, infrastruktur, bahkan yang kita input informasi itu hampir 4.800 lebih gitu yang rusak, terdiri rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Ya. Dan ada pergeseran pengungsi dari korban gempa itu sampai 14.000 gerakan pengungsi, gitu kan, yang terbagi di beberapa titik. Kita dari Persatuan Keluarga Pasaman Sayu Tuah Basamo, yang ketuanya itu Bapak Haji Nasir, mantan Wakapolres Agam, dan juga yang membidangi bidang sosial masyarakat Bapak Alfizon ST, dan kawan-kawan yang lainnya. Keluarga besar perantau Pasaman Sayu Tuah Basamo itu telah melakukan penggalangan dana, gitu kan, donasi untuk korban gempa Pasaman Barat dan Pasaman. Dan alhamdulillah itu telah kita laksanakan, realisasikan sebagaimana mestinya, dan telah kita antar pada hari Kamis kemarin itu untuk Pasaman dan Pasaman Barat. Baik. Jadi Pak, ada beberapa berita yang sudah masuk ke media kita ini ya. Jadi tentang akses jalan tertimbun longsor di Talu belum bisa dilewati. Itu kira-kira penyampaian bantuan ke sana itu Pak, pakai apa itu Pak? Untuk akses jalan yang tertimbun material longsor itu sudah 2 hari, yaitu kemarin dan
tadi alhamdulillah siang sudah bisa dilalui gitu kan. Jadi dalam rentan waktu yang 2 hari ini memang kalau untuk udah kita dari relawan-relawan para dermawan yang ingin mengantarkan bantuan, kalau yang fokusnya arahnya ke pusat gempa Gunung Telama itu yang di daerah Simpang Timbo Abu, itu kalau untuk lewat Talu itu tidak bisa dilalui. Dan kalau untuk lewat Simpang 4 dari Kajai itu harus pakai kendaraan mobil off-road. Oh begitu. Mobil off-road, gitu kan. Kenapa gitu Pak? Masih banyak material longsor atau seperti apa? Karena sebelumnya juga ada longsor itu di Rimbo Kejahatan namanya, itu tebing itu langsung membawa badan jalan. Sehingga ada jalan lama yang telah dibuka, itulah jalan alternatif gitu. Dan itu tanah yang hanya bisa dilalui oleh mobil off-road. Oh begitu. Ya. Jadi menurut Bapak nih selaku putra daerah Ya. ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat itu menurut Bapak bagaimana? Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat dari semenjak awal terjadi gempa tanggal 25 itu upaya-upaya tanggap darurat itu kan, langkah-langkah cepat awal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasir Barat itu sudah dilakukan gitu. Seperti halnya membangun tenda-tenda pengungsian gitu kan, dan melakukan evakuasi terhadap korban-korban gempa gitu kan. Tapi di beberapa titik gitu, kita masih menilai Pemkab Pasaman Barat belum bisa mengakomodir gitu kan secara keseluruhan persoalan ini, karena kita masih mendengar dari beberapa titik daerah itu masih ada masyarakat kita itu yang belum mendapatkan bantuan gitu kan. Contoh sepertinya daerah Tombang gitu kan, Tombang Nagari Sinurui gitu. Kemudian daerah Tabek Sirah Nagari Talu gitu kan. Dan beberapa titik lainnya gitu, yang mereka itu juga ada rumah mereka yang rusak akibat gempa gitu kan. Juga sepertinya Simpang Timbo Abu gitu kan, Kajai, Pinagar, dan juga di beberapa titik di daerah Kinali gitu kan. Dan kita sebagai putra daerah tentu mengharapkan gitu. Karena Bapak Bupati ini kan tidak bekerja sendiri gitu kan. Beliau juga punya wakil, punya asisten-asisten terbaik, dan juga SKPD yang handal gitu kan. Kita tentu ingin mereka ada sebuah kerjasama yang bagus lah gitu kan. Mulai dari tingkat jorongnya, wali nagarinya, camatnya, sampai kepala SKPD dan ke atasnya gitu kan. Mereka harus bisa membangun sebuah tim yang solid gitu kan, untuk mengakomodir persoalan ini gitu kan. Karena tidak bisa lah itu kan persoalan ini dibebankan kepada Bapak Bupati atau Wakil Bupati saja gitu kan. Benar. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Dan sebenarnya Bapak Bupati lebih fokusnya itu tentu menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder yang paling tinggi. Sepertinya pemerintah provinsi, kemudian pemerintah pusat gitu kan. Karena apa? Karena kita ketahui kos-kos anggaran itu gitu kan. Apakah untuk nanti rekonstruksi gitu kan, kemudian untuk rehabilitas korban gempa gitu kan. Karena kos anggaran itu banyaknya di provinsi dan di pusat. Dan komunikasi itu harus dibangun secara baik gitu kan. Benar. Karena ini kan ribuan rumah ini, bangunan yang akan dibangun, fasilitas umum yang akan dibangun gitu kan. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Bagaimana juga dengan fasilitas ibadahnya dan lain-lain gitu kan. Mengingat itu kemarin Masjid Raya itu sempat ada itu udah habis gitu kan. Habis. Benar. Gitu. Jadi kira-kira Pak, dari tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, itu menurut Bapak itu udah berapa persen itu? Ya kalau kita menilai, kalau untuk tindakan-tindakan yang dilakukan tentu 70% itu sudah dilakukan gitu kan. Dan kita tentu berharap itu ada komunikasi yang bagus lah gitu kan. Karena kita ini mengkhawatirkan juga, karena kan udah dekat nih 2024 nih kan, jangan-jangan
bencana ini juga Jadi ajang momen cari ya. ya Bang, Benar, mencari perhatian publik juga kan. benar. Kita nggak ingin fokusnya ke sana lah gitu kan. Penting niat baiknya bagaimana ini masyarakat kita Pasaman Barat, gitu kan, khususnya Talamau, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali dan lain-lain yang terkena dampak gempa bumi ini, itu kita harus fokus gitu kan. Oke Pak. Jadi sebelumnya udah ada komunikasi belum Pak antara PKP sendiri dengan pemerintah daerah Pasaman? Kalau PKPAS melalui Ketua Umum sudah ada komunikasi gitu kan, sudah ada komunikasi. Dan untuk rentan waktu tanggap darurat itu kan 14 hari gitu kan. Benar. Dan terakhir kalau nggak salah itu tanggal 10 gitu kan. Tentu sebelum tanggal 10 tentu pemerintah daerah harus mulai itu merealisasikan itu yang kita kenal dengan hunian sementara Huntara. Benar. Gitu kan, dan hunian sementara itu tentu juga ada juga ada ketentuannya gitu kan. Rumah hunian sementara itu nanti ramah gempa gitu kan, bagaimana MCK-nya, air dan segala macamnya gitu kan, tentu harus jelas. Baik, cukup menarik yang kita berbincangkan tadi Pak Safri ya. Jadi kira-kira harapan terbesar bagi seorang putra daerah terhadap Pemda Pasaman Barat itu seperti apa Pak? Dalam menyikapi situasi dan kondisi dalam bencana ini, tentu kita salah satu sebagai putra daerah lalu Pasaman Barat yang tinggal di rantau yaitu Kota Bukit Tinggi, tentu mempunyai harapan besar kepada Bupati Pasaman Barat. Yang pertama tentu ada agar Bupati Pasaman Barat bisa membangun komunikasi, gitu kan. Itu dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena kita mengetahui seperti kita sampaikan tadi, bahwa kos-kos anggaran itu banyak di pemerintah provinsi dan pusat gitu kan, sehingga agar untuk penanggulangan bencana gempa bumi ini itu cepat teratasi dengan baik. Di samping itu kita juga berharap kepada Bapak Bupati juga bisa menyampaikan kepada pembantu-pembantunya, kepada bawahan-bawahannya sampai ke tingkat jorong gitu kan, agar terhadap persoalan pendistribusian bantuan dan lain-lain ini untuk bisa dilakukan secara merata gitu kan. Karena kita masih mendengar ada keluhan-keluhan masyarakat Yang tidak mendapatkan bantuan. Tidak mendapatkan bantuan seperti di daerah Tombang, Nagari Sunuru, di daerah Nagari Talu gitu kan. Dan di beberapa titik yang lain gitu kan. Sehingga jangan ada terkesan pemimpin atau bupati kita di Pasaman Barat itu tidak berlaku adil gitu kan. Karena yang namanya masyarakat tentu bermacam beragam. Iya, menilai bupatinya kan. Benar. Nah, jadi itu yang kita harapkan gitu kan. Kita yakin Pak Bupati dan jajarannya bisa mengatasi semua ini. Gitu Oke, kan? Pak. Ya. Dan di samping itu kita juga menyampaikan terima kasih yang cukup luar biasa lah gitu kan kepada para donatur-donatur yang berdatangan dari manapun datang ke Pasaman Barat untuk berikan bantuan. Oke Pak. Jadi sekarang informasi lebih lanjut untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini, bisa langsung untuk mendonasikan bantuan ke nomor rekening PKA PAS yang saya hadirkan di bawah ini, atau juga bisa langsung ke kantor hukum Pak Safri Yunaldi. Di mana alamatnya Pak? Di Jalan Birgopuhun nomor 248. Birgopuhun nomor 248 ya. Kecamatan Aur Birgo 3 Waleh Kota Bukit Tinggi. Oke, mungkin sekian dari kami dalam Lentera Rakyat Podcast. Lebih kurang mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya di Lentera Rakyat Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Advokat Menjawab selanjutnya.